Jadi minggu ini materinya tentang DRL atau Data Retrieval Language. Apa gunanya DRL? Jadi DRL digunakan untuk menampilkan data yang ada di database menggunakan query select. Berbeda dengan yang sudah kita pelajari di 2 minggu sebelumnya, kalau di minggu lalu kita belajar untuk memasukkan data, mengedit data, dan menghapus data ya. Kemudian di minggu sebelumnya kita belajar mengenai pembuatan database ya, mengedit struktur database ataupun menghapus database dan tabel. Jadi kalau minggu ini kita tidak akan mengubah apapun. Jadi data maupun database yang ada dan tabel yang ada di database kita itu tidak akan berubah. Cuma dia akan ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Biasanya ini memang banyak sekali dipakai kalau misalkan kita sudah masuk ke ranah aplikasi. Jadi kalau misalkan kita sudah punya aplikasi, biasanya kita tidak ingin menampilkan semua data. Jarang sekali kita langsung menampilkan semua data yang ada, apalagi kalau misalkan datanya itu sampai ribuan, jutaan gitu ya. Biasanya kalau misalkan contoh untuk laporan, kita memilih bulan tertentu saja atau mungkin hari tertentu saja. Seperti itu. Misalkan untuk customer, kita hanya memilih customer yang statusnya aktif untuk kita lihat. Nah, seperti itu nanti jadi penggunaan select ataupun DRL ini akan sangat berguna kalau kita sudah punya aplikasi ya yang ingin kita olah datanya. Jadi untuk SQL statement select itu ada beberapa klausa yang mengikuti ya. Yang pertama pasti selectnya, jadi harus dimulai dengan select. Kemudian dia akan dilanjutkan dengan from dan nama tabelnya apa ya. Kemudian where, jadi where ini kita pakai jika kita ingin memilih baris tertentu yang akan kita tampilkan. Kemudian setelah where kita ikuti dengan kondisinya. Setelah itu kita juga bisa menyusun data ke dalam grup, jadi akan dikelompokkan berdasarkan grupnya, menggunakan group by, dan biasanya juga diikuti oleh having. Kemudian kita juga bisa mengurutkan data menggunakan order by ya, berdasarkan kolom tertentu. Yang terakhir adalah S untuk menggunakan nama alias. Jadi alias ini biasanya digunakan untuk memberi nama tabel ataupun kolom yang namanya terlalu panjang agar memudahkan kita waktu melakukan query, terutama kalau untuk query-query yang punya subquery ya, itu biasanya kita pakai S. Atau juga untuk query yang menggabungkan banyak tabel, tidak hanya satu tabel, karena pasti namanya panjang, kita menggunakan S. Nah, untuk urutannya selalu akan seperti ini ya, from, where, who. Jadi, group by, having, dan order selalu akan ada di belakang where. Sedangkan S ya, S kan untuk menggantikan nama tabel. Biasanya setelahnya from. From, nama tabel, kemudian S, nama aliasnya. Ya, tidak boleh group by dulu baru where ataupun order by dulu baru where, pasti akan dianggap error oleh DBMS. Kemudian selain untuk query ya, query yang select bintang atau select nama kolom itu, ini ya contohnya query, ada distinct untuk menampilkan data yang berbeda. Jadi ketika ada baris yang diulang beberapa kali ya, dia akan ditampilkan satu kali saja. Kemudian juga ada in untuk kondisi mengecek nilai pada suatu baris ya, tetapi nilainya lebih dari 2, jadi kita bisa memasukkan banyak nilai di sini. 1 juga nggak apa-apa sih, 1, 2, 3 dan seterusnya bisa. Kemudian between untuk mengecek nilai pada range tertentu. Like ya untuk melihat apakah nilai pada suatu baris memiliki pola tertentu sesuai dengan pola yang kita tentukan. Biasanya di sini polanya bisa diberikan tanda persen ya di depan dan di belakangnya. Kemudian ini untuk group by seperti ini menggunakan from, setelah from kita gunakan group by dan kolomnya.
Order by juga seperti itu. Bedanya kalau order by biasanya kita menambahkan ascending atau descending sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Jika kita mau dari kecil ke besar berarti pakai ascending. Kalau mau dari besar ke kecil kita pakai descending. Kemudian and, or, dan not. Ya, ini cara penggunaannya. Digunakan pada kondisinya setelahnya where ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi yang harus dipenuhi semuanya, kita biasanya pakai and. Dan and ini biasanya untuk mengecek kondisi pada banyak kolom. Jadi kalau kita mau cek pada kolom A nilainya sekian, pada kolom B nilainya sekian, pada kolom C nilainya sekian, kita bisa pakai and. Beda dengan or, kalau or kebanyakan kita cek pada satu kolom saja, tetapi untuk beberapa nilai yang berbeda. Ya, jadi misalkan pada kolom A nilainya adalah X, atau pada kolom A nilainya Y, atau pada kolom A nilainya Z. Ya, untuk kolom yang sama, biasanya kita gunakan or. Nah, kalau not untuk mengecek kebalikan dari kondisi tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan union. Ya. Union ini untuk menampilkan data pada dua tabel. Jadi kalau union baik, data di tabel A dan di tabel B semuanya akan ditampilkan. Bisa dengan tanpa duplikasi ya, ataupun juga dengan duplikasi. Kalau duplikasi berarti walaupun datanya sama di tabel A dan B, dua-duanya akan ditampilkan. Untuk duplikasi kita tambahkan all. Kemudian intersect ya, jadi intersect untuk menampilkan data yang ada di tabel A dan di tabel B. Jadi kalau hanya ada di tabel A saja, tidak ada di tabel B, tidak akan ditampilkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi ketika datanya yang sama ada di A dan B, itu akan ditampilkan menggunakan intersect. Untuk tanpa duplikasi seperti ini ya, jadi select tabel pertama, intersect, select tabel kedua. Untuk duplikasi sama seperti union, kita tambahkan klausa all. Kemudian except ya, jadi kalau except ini menampilkan data yang tidak ada di kedua tabel. Jadi ada tabel A dan tabel B ya. Ketika ada data yang sama, jadi ini kebalikan dengan intersect ya. Ketika ada tabel yang sama, nah data yang sama di kedua tabel, kita bisa menampilkan dengan intersect. Tapi kalau kita ingin menampilkan baris yang tabel data yang sama tidak akan ditampilkan, itu kita pakai except. Jadi kebalikannya. Kalau except, data yang tidak ada di A dan B yang akan ditampilkan. Sama caranya untuk pakai duplikasi kita bisa nambahkan all. Jadi tadi query yang biasa ya. Kemudian kita juga bisa pakai subquery. Jadi subquery adalah query di dalam query. Biasanya subquery ini kita tampilkan, kita tambahkan di kondisinya. Jadi untuk menampilkan kondisi ya, kondisinya itu kita ambil melalui query juga, pakai select juga. Jadi contohnya seperti ini. Kita juga bisa menggunakan perbandingan himpunan ya, menggunakan operator. Akan sama dengan, lebih besar, kurang dari. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya fungsi agregasi. Jadi fungsi agregasi ini digunakan untuk mengumpulkan nilai yang ada pada suatu tabel atau pada kolom tertentu di suatu tabel ya. Contohnya average. Average itu untuk menghitung rata-rata. Misalkan saya mau menghitung nilai rata-rata dari kelas MI 1B. Ya berarti saya gunakan average. Kolomnya ya kolom nilai. Nanti akan tampil satu nilai saja. Begitu juga dengan max, min, dan sum. Ya, kalau sum untuk menjumlahkan. Min mengambil nilai terendah dan max mengambil nilai tertinggi. Sedangkan count itu menampilkan jumlah baris. Ya, jadi sedikit berbeda dengan yang 4 di atas. Kalau yang 4 di atas berdasarkan nilai data yang ada di tabelnya. Kalau count kita hanya menghitung jumlah barisnya.
ini. Jadi ini kolom name-nya apa, dan biasanya seringkali kalau misalnya kita mau menghitung jumlah baris pada suatu tabel, kolom name-nya bisa langsung diisi bintang. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk hari ini, kalian hanya melanjutkan dari yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kalian sudah membuat tabel yang ada di sini, jadi tinggal kalian ikuti. Nanti di sini kalian akan berlatih untuk menampilkan data menggunakan select. Ya, jadi tinggal diikuti saja dan tidak ada SQL yang harus kalian masukkan lagi. Oke, jadi nanti akan seperti ini ya. Ini tinggal diikuti saja, nanti juga ada contohnya untuk union, kemudian subquery ya, jadi kayak misalkan ini ya, di dalam kondisinya kita menggunakan query baru. Ketika seperti ini, maka yang akan dijalankan sebenarnya adalah query yang di dalamnya kondisi dulu, subquery-nya dulu, baru yang dijalankan oleh query besarnya. Juga nanti akan belajar tentang agregasi ya, baik average, mean, max, dan count. Nah, setelah selesai tadi, seperti biasa, kalian ada juga yang tugas ya. Jadi untuk tugas ini dikerjakan dari yang nomor 2 sampai nomor 5. Saya kira sudah tidak ada kesalahan di sini ya. Jadi bisa langsung kalian kerjakan.